memandang orang tuh baik semua, gitu. Termasuk kepada Syekh Hugronya yang dianggap Muslim. Jadi selama Syekh Utsman hidup sampai wafat, itu taunya Syekh Hugronya Muslim. Tetapi sebelum Senop datang ke sini, kan Habib Utsman sudah bersahabat dengan dua orientalis yang jelas-jelas non-Muslim. Membela katakanlah korban perang tadi dengan menjelek-jelekkan ulama sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Saudara-saudaraku sekalian, mungkin sebagian Anda telah menyaksikan diskusi kami di kanal Pada Suka TV dengan narasumber Kiai Kiki atau Rahmat Jailani Kiki sebagai Ketua RMI NU Jakarta, dengan saya dan Pak Yusuf tentu sebagai host mengulas tentang Habib Utsman dan karya-karyanya. Sebelumnya ya, sekitar 1 tahun mungkin saya termasuk orang yang awal-awal mengulas tentang kedekatan Habib Utsman dan bahwa Habib Utsman itu realitasnya adalah pegawai Belanda, dan buku beliau yang berjudul Manhajul Istiqamah Fid Dini Bisalamah ya, yang di dalamnya ini sebagaimana saya yakin sudah tahu, diantaranya berisi cercaan terhadap kiai kita, bahwa Perang Cilegon 188 yang menjadi penelitian serius oleh Profesor Dr. Sartono Kartodirjo, menurut Habib Utsman itu adalah perbuatan ghurur. Dan apabila dikaitkan dengan agama, maka mereka, pelaku Perang Cilegon itu dianggap sebagai orang yang telah memburukkan agama. Ada di buku ini. Saya tidak mengada-ada, buku ini adalah karya Habib Utsman yang ditulis beberapa tahun setelah terjadinya geger Cilegon. Jadi bukan hal baru bagi saya untuk mengulas itu, dan banyak sekali buku-buku tentang Habib Utsman yang saya miliki ya. Termasuk masih ada lagi nih. Masih ada lagi ini juga. Saya bukan pamer buku, hanya menunjukkan bahwa saya tidak main-main di dalam menelaah satu persoalan. Nah, kembali kepada apa yang terjadi tadi malam dengan Kiai Kiki, sedikit otot-ototan, ya mungkin karena beliau agak kurang nyimak dari apa yang saya katakan, dan mungkin beliau adalah tokoh NU Betawi yang memang mencintai Habib Utsman. Saya tidak melarang orang untuk mencintai siapapun, dan saya berusaha untuk mencintai siapapun. Tetapi saya harus memilah di dalam melihat persoalan yang terkait dengan sejarah. Apalagi jikalau sejarah itu meruntuhkan martabat atau marwah leluhur kita, bangsa kita, apalagi ulama-ulama kita. Untuk lebih jelasnya, sebagian dari isi podcast kami di Pada Suka TV kita simak berikut ini. Kita podcast malam ini tentang mengenal kembali sosok Habib Utsman, karya dan kiprahnya sebagai mufti Batavia. Di studio telah hadir Gus Ali Rahman. Apa kabarnya Gus? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum Pak Kiai Kiki. Waalaikumsalam. Sejarah, podcast dan sejarah. Oke. Baik juga Pak Kiki Rahmat Jailani, Ketua PWNU, Ketua PWRMI NU Jakarta. Baik, sebagai pembuka saja, nanti langsung ke Kiai Kiki. Baik. Nah, kita banyak mengulas tentang Said Utsman. Iya. Nah, sedikit saja, mungkin 2 menit sebagai pengantar diskusi. Yang Anda tahu dan yang Anda kaji, siapa sebenarnya sosok Habib Utsman ini? Ya, kalau dalam buku-buku Belanda itu beliau ditulis Sayyid Utsman. Kemudian ketika kami dulu membahas itu ada yang protes, bukan Sayyid Habib. Itu juga kita harus luruskan. Saya menggunakan kata Sayyid karena tidak merubah dari seks asli. Satu di antaranya umpamanya dalam buku Lehdra Maut, Elwisi van den Berg memotret siapa Habib Utsman bin Yahya. Beliau memiliki jasa yang sangat besar bagi Belanda dalam penulisan-penulisan. Misalnya dalam Lehdra Maut ini Habib Utsman banyak memberikan masukan kepada Elwisi van den Berg, termasuk diantaranya yang sangat berkesan bagi Elwisi van den Berg adalah peta bumi Hadramaut. Kemudian di sini juga van den Berg mengcapture puluhan karya dari Habib Utsman
terkait dengan hukum keagamaan, dan saya juga mengoleksi beberapa di antaranya, ada Azabul Insan, ada Manhajul Istiqomah, yang lain saya tidak bawa. Itu membuktikan sebagaimana LDC Van der Burg katakan, beliau adalah intelektual Muslim Nusantara ya, karena beliau ada di Nusantara. Dan hal lain juga, Habib Usman adalah tokoh yang menjadi pujaan Sunugoronya. Beliau dikatakan sebagai seorang Arab sekutu pemerintah Hindia Belanda. Dalam buku ini Sunugoronya betapa maha tinggi memuji Habib Usman karena perannya untuk membantu Belanda. Dan belakangan ini, dan mungkin saya orang yang agak pertama membahas kitab beliau, yaitu Manhajul Istiqamah Fid Dini Bis Salamah. Buku ini saya mendapatkan informasi awalnya dari Dr. Karel Stenbring. Setelah kemudian saya mendapatkan isi buku ini yang sekarang menjadi perdebatan, di antaranya terkait dengan geger Cilegon, pemberontakan di Bekasi, kemudian juga tentang ordonasi guru dan sebagainya. Pada intinya, di satu sisi Habib Usman adalah sebagai seorang intelektual Muslim yang kemudian menjadi mufti Batavia, kemudian beliau juga diangkat menjadi pegawai dari kantor voor Inland Zieken, kemudian juga beliau melahirkan kontroversi di kalangan Hadrami sendiri. Kontroversi di kalangan Hadrami ini sendiri diangkat oleh kaum Ba'alwi sendiri, yaitu Mr. Hamid Al-Ghadri dalam bukunya. Bahwa di satu sisi beliau memiliki peranan penting barangkali dalam konteks keagamaan, nanti urusannya Pak Kiai Kiki, tapi di lain sisi tokoh ini memang memiliki kontroversi yang sangat besar hingga menjelang akhir hayat beliau. Oke, baik. Tentu di kontroversi tersebut tidak lepaslah sosok Habib Usman, kontroversi tersebut, tetapi banyak karya-karya. Baik, saya langsung. Kalau bicara karya, kalau kembali ke LBC, karena beliau memiliki percetakan ya, beliau sudah sadar bisnis barangkali dan sadar dalam penulisan, karena pada 1800-an itu kiai-kiai kita masih tulis tangan. Beliau memiliki percetakan litografi, sehingga tulisan-tulisan beliau itu dicetak dan kemudian mudahlah untuk disebarkan, termasuk fatwa-fatwa beliau yang disampaikan kepada masjid-masjid, baik itu di Batavia ataupun di Palembang, itu direkam oleh satu di antaranya oleh Dr. Karel Stenbring. Ya, baik. Ustaz Kiki, Anda kan juga asli Betawi atau istilahnya Jakarta ya. Tentu banyak mengenal tentang kiprah dan sanad-sanad keilmuan Sayyid Usman. Terlepas tadi Gus Ali memberikan sebuah sebuah kontroversi Sayyid Usman. Silakan Ustaz Kiki. Kenalkan dulu, Ustaz Kiki adalah Ketua RMI, Robitoh Ma'had Islam Nahdlatul Ulama DKI Jakarta. Dari riset saya bersama tim Jakarta Islamic Center tentang Majelis Kitab Kuning di Jakarta itu, karya-karya Sayyid Usman bin Yahya itu masih dipelajari gitu di beberapa majelis taklim Kitab Kuning tersebar di 5 wilayah kota, 1 kabupaten Kepulauan Seribu itu. Itu karya-karya seperti karya beliau, contohnya Adabul Insan tentang kitab adab, kemudian Irsyadul Anam, Perhiasan Bagus, Sifat 20, Ukdul Juman, itu masih diajarkan coba itu sampai hari ini. Artinya itulah mata rantai kesana ilmuannya daripada Habib Usman ya, Sayyid Usman bin Yahya. Kalau kita sebut Habib di karya-karya beliau ya, di kitab-kitab beliau itu tertulis Sayyid, itu gak ada Habibnya itu. Karena kan Habib ini sebenarnya baru muncul itu di tahun 1572 atau sampai 1652 Masehi ya. Yang pertama kali menyandang gelar Habib adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jadi baru abad pertengahan itu muncul istilah Habib. Tapi itu juga bagi orang yang memang keturunan klan Baklawi yang memiliki kealiman, keilmuan yang tinggi dan adab yang tinggi, adab yang luhur. Bukan status genetik gitu. Jadi tidak sembarangan juga dari klan Baklawi lahir kemudian menyandang Habib. Enggak, Habib itu untuk orang yang alim, yang keilmuannya tinggi dan
adabnya juga tinggi, luhur gitu. Itu baru kalau sudah dilihat ada sosok seperti ini, maka dia penyandang gelar Habib gitu kan. Seperti misalnya di kalangan ahwal di kita yang misalnya itu ada orang yang ilmunya tinggi, keagamannya bagus, ya sebut alim, dan adabnya tinggi, kita sebut kiai haji gitu. Jadi di saat Habib Utsman hidup, yang populer justru Sayyid gitu. Kapan di Betawi itu Habib populer? Ya itu proses yang terjadi daripada kebiasaan yang sudah muncul di abad pertengahan itu, yang kemudian berubahlah kemudian dari Sayyid ke Habib gitu. Jadi kalau sekarang ada pendapat bahwa kalau yang Baklawi itu Habib, yang Sayyid atau Syarif itu adalah bukan Baklawi, itu perlu dikritisi juga gitu, karena kitab-kitab di zaman Habib Utsman itu terbit, itu Habib Utsman menuliskannya dengan Sayyid. Tapi perlu diketahui bahwa Habib Utsman ini bukan orang yang menulis sendiri kitabnya, ada editornya. Editornya itu kiai-kiai ada di Rawabelong itu. Jadi silakan kalau mau kita ingin lebih tahu siapakah yang mengedit kitab-kitab daripada karangan Sayyid Utsman, itu ada di Rawabelong. Kiai-kiai, ada kiai di Rawabelong yang menjadi editor. Jadi Habib Utsman itu menulis tapi diedit lagi. Nah, yang edit itu kiai-kiai yang non Habib, non Sayyid, ahwal. Nah, itu bukti bahwa Sayyid Utsman ini tidak bekerja sendiri gitu. Dia dibantu oleh kiai-kiai non Habib gitu. Kita harus paham juga di Betawi ini Habib itu atau Sayyid sudah berbaur dalam kehidupan mereka dengan masyarakat sekitar ya di Betawi. Gitu. Kita kenal salah satu murid misalnya yang mengagumi pemikiran karya Habib Utsman atau Sayyid Utsman Yahya ini adalah seperti Guru Marzuki Muara. Itu yang betul-betul menjadi murid yang berguru, yang sebagian peneliti mengatakan nggak langsung, tapi banyak hal yang dipakai oleh Guru Marzuki dari karya-karyanya Sayyid Utsman Yahya ini. Itu dulu sebagai pengantar. Ya baik, Kiai Kiki, ini kan ada karya yang jadi rujukan. Salah satunya adalah buklet haji. Nah, buklet haji ini bagaimana nih pandangan Anda? Buklet haji itu sangat bermanfaat kemudian bagi para yang akan berangkat haji dengan adanya buklet-buklet ciptaan atau susunan dari Sayyid Utsman. Ya, saya perlu jelaskan ya, berapa sih karya tulis daripada Sayyid Utsman ini gitu, atau Habib Utsman yang kita panggil sekarang dengan istilah Habib Utsman itu ya. Itu ada yang menyatakan beliau punya karya 116 buah. Ada yang mengatakan 114 buah. Saya dapat dari Habib Ali Yahya, mantan Wapemret Majalah Kisah, menyebutkan kepada saya, ya saya langsung, bahwa karya Habib Utsman bin Yahya ada sekitar 150-an buah, dan Habib Ali Yahya punya daftarnya. Sedangkan kalau kita perlu tahu lagi, salah seorang ulama yang masih menyimpan hampir semua karya tulis Habib Utsman bin Yahya adalah Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri, yang akrab dipanggil Mama Sempur Pleret. Ya, karena dia tinggal di daerah Sempur Pleret, Purwakarta. Itu beliau, Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri ini atau Mama Sempur Pleret ini menyimpan hampir semua karya tulis Habib Utsman bin Yahya atau Sayyid Utsman bin Yahya. Nah, ini yang kita lihat bahwa sampai hari ini kalau kita lihat karya-karya beliau ya, yang populer sampai hari ini masih banyak gitu. Tadi saya sebutkan seperti Irsyadul Anam, Adabul Insan, Sifat 20, Perhiasan Bagus, dan Iqdul Juman fi Adab Tilah Al-Quran misalnya. Kalau kita klik satu-satu nama kitab itu di Google itu masih dijual di Shopee dan direproduksi, dicetak ulang dengan sangat bagus covernya, bukan model masih awal pertama gitu, udah bagus. Kalau dijual di toko online seperti itu, di marketplace seperti itu, kitab-kitab beliau seperti itu, artinya apa? Masih dipakai, masih diajarkan. Kalau nggak dipakai diajarkan, nggak akan dijual orang sampai hari ini. Gitu. Dengan sampul yang bagus, dengan cover yang bagus daripada cover waktu cetakan awal. Gitu. Itu masih banyak
Jadi indikator dari sebuah karya tulis itu bermakna, bermanfaat bagi masyarakat adalah dari karya tulis itu apakah masih dijual apa enggak gitu. Gampang sekarang, tinggal klik aja di zaman sekarang ya, zaman internet, di gadget itu, lihat di toko online ada enggak? Ada itu karya-karya tersebut kan dijual gitu. Maka saya bilang problem atau persoalan nasab ini silakan berpolemik, tapi jangan menjadi salah satu yang diunggulkan. Karena nasab terputus itu ya tidak mengurangi keilmuan seseorang gitu. Ya, para imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Hanafi, Hambali terputus nasabnya. Tapi sanadnya tersambung emas Rasulullah SAW dengan karya-karya mereka yang luar biasa. Menjadi imam mazhab, bayangkan. Karena nasabnya terputus. Jadi bagi saya nih Baklawi ini, ya kalau Baklawi ini nasabnya mau terputus atau tidak, nggak penting hari ini. Nggak penting itu. Sanadnya masih nggak tersambung, itu aja sekarang. Lebih kita melihat pada kemanfaatan karya intelektualnya dan karya sosialnya gitu. Hari ini kita tagih ke klan Baklawi, ayo muncul lagi dong seperti Habib-Habib yang dulu punya karya-karya yang masih dipakai sampai hari ini gitu. Biar mereka itu tidak lagi ribut atau mengedepankan nasabnya dalam menunjukkan eksistensi dirinya gitu sebagai juriat pengakuan mereka misalnya gitu kan. Karena kita nggak butuh pengakuan, kita butuh karya intelektualnya mana gitu. Atau karya sosialnya mana, itu yang paling manfaat kok. Tadi itu para imam mazhab aja nasabnya terputus. Tapi orang tidak melihat asal muasal nasab itu kan, tapi lihat karya tulisnya, karya intelektualnya, warisan-warisan yang bisa dimanfaatkan oleh umat untuk meneruskan umat begitu. Oke. Ya baik, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini tadi ada kata-kata Sayyid kemudian juga berubah menjadi Habib. Sebenarnya ini kita perlu pahami bersama ya, bahwa peristilahan Sayyid itu muncul itu ya sama dengan peristilahan Sayyid sekarang. Kenapa? Karena kedatangan mereka kaum Alwi ini kan mendeklarasikan diri sebagai zuriyah Nabi, sehingga mensayidkan diri lah, gampangannya seperti itu. Kalau terjadi perubahan istilah Sayyid ke Habib, itu saya tidak paham, tetapi apa yang disampaikan Kiai Kiki mungkin benar. Tapi kenapa mereka dulu disebut Sayyid dan dalam buku Belanda juga ditulis Sayyid? Karena mereka mengaku diri sebagai Sayyid. Itu ini di luar konteks. Ini untuk memperjelas ya, bukan dari Sayyid kemudian berubah jadi Habib. Artinya kesayyidan mereka itu karena pengakuan diri mereka sesuai pula dengan hasil investigasi Sunuk Khulgronya yang mohon maaf bukan Sunuk tapi Alwisi Vandenberg yang merupakan sahabat Habib Utsman yang pertama. Sebelumnya beliau juga berkawan dengan K.F. Kholi. K.F. Kholi itu ya yang membantu yang juga memanfaatkan dalam tanda petik karya-karya Habib Utsman dalam persoalan Cilegon. Kemudian juga tadi kalau Kiai Kiki membahas tentang ya untuk kaum Alwi gitu ya jangan hanya melihat nasabnya, kemudian tunjukkan karyanya. Kan begitu kata beliau. Sementara Kiai kita kan dari dulu sudah begitu, nggak harus sekarang ya. Jadi Kiai kita dari dulu tidak memperlihatkan nasab siapa, yo karyanya banyak kan. Oke. Kiai Kiki, tadi sedikit disinggung tentang persahabatan Sayyid Utsman dengan Sunuk Khulgronya. Mungkin Anda bisa mengelaborasi bagaimana sepengetahuan Anda sehingga terjadi interaksi Sunuk Khulgronya dengan Sayyid Utsman. Ya, Sayyid Utsman itu orang yang baik ya, dan memandang orang tuh baik semua gitu. Termasuk kepada Sunuk Khulgronya yang dianggap Muslim. Jadi selama Sayyid Utsman hidup sampai wafat, itu taunya Sunuk Khulgronya Muslim gitu. Itu saja dilihat. Nah, karena kan Sunuk Khulgronya meninggal setelah Sayyid Utsman. Baru kemudian muncul investigasi bahwa Sunuk Khulgronya ini seperti itu orangnya. Ada yang pendapat sejarawan lain mengatakan dia sebenarnya hanya berpura-pura masuk Islam segala macam, itu muncul setelah Sayyid Utsman meninggal. Sayyid Utsman nggak tahu persis tentang bahwa karena gini, Sunuk Khulgronya itu menikah dengan pribumi, punya anak juga Muslim gitu kan, istrinya juga Muslim, pribumi gitu ya di daerah Jawa Barat. Sayyid Utsman ngertinya begitu tentang Sunuk Khulgronya, nggak melihat dia sebagai seorang yang
munafik lah, artinya berpura-pura sebagai muslim, kemudian punya kepentingan untuk, karena bagi kita hari ini melihat situasi yang dulu ketika Syed Utsman hidup itu kan kita harus melihat konteks kehidupan dan mengakui pemerintah yang sah ketika itu kan kolonial Hindia Belanda yang menang perang Jawa gitu. Perang Diponegoro kalah sebagai anti klimaks peperangan besar melawan kolonialisme misalnya, itu kan kalah, dan itu seperti sudah melempar handuk ya tentang perlawanan yang sudah selesai di mata orang-orang yang merasa bahwa ini ya sudah pemenangnya adalah pemerintah Hindia Belanda ketika itu. Nah, Syed Utsman ini kan bukan mufti Batavia yang pertama, ada Wan Goni yang ahwal sebelumnya. Beliau ini menggantikan mufti sebelumnya itu, yang sama juga memberikan fatwa karena bagian daripada pemerintah Hindia Belanda. Jadi ini konteksnya memang sebenarnya siapa yang menang perang itulah kemudian menjadi pemerintahan yang resmi di mata orang-orang seperti Syed Utsman gitu atau ulama-ulama lain. Di konteks itulah kita harus berada gitu. Bukan konteks hari ini memandang ketika Syed Utsman hidup ya Belanda sebagai penjajah. Ya sekarang kita bilang penjajah karena kita menang perang gitu. Melawan Belanda sekutu ya pasca kemerdekaan. Mohon maaf ya ini. Ya baik, sedikit ya. Kalau tadi dikatakan Habib Utsman itu berkawan dengan Sunduk Khulguronya karena husnudzon beliau terhadap Sunduk itu beragama Islam, dan beliau memang Sunduk itu kan menikahi orang Ciamis tuh tetangganya sampean Pak Yusuf. Kemudian menikahi orang Bandung. Tetapi sebelum Sunduk datang ke sini, kan Habib Utsman sudah bersahabat dengan dua orientalis yang jelas-jelas non Muslim, yaitu Aloysi van den Berg dan K.F. Holly. Bagaimana seperti itu? Dan jelas ditulis di sini kan. Bahkan buku ini terbit atas bantuan dalam penelaahan atau penelusuran Habib Utsman. Buku Le Hadramaut et les Colonies yang diterbitkan 1886. Jasa besar Habib Utsman di sini adalah diantaranya memberikan peta bumi Hadramaut. Dan kalau untuk K.F. Holly adalah orang yang diperintah oleh Belanda dalam penyelesaian pemberontakan Banten 1888. Kedekatan K.F. Holly dengan Habib Utsman ini ujungnya adalah memberangus kaum Thoriqoh sebelum munculnya buku Manhajul Istiqamah fid Dini Bisalamah. Ini kan sebuah realitas. Saya tidak mau bicara persoalan perang kalah menang atau perang kalah atau menang perang. Persoalan bahwa harga diri bangsa Indonesia bagaimanapun ketika sudah ada pejuang masa ia tidak dibela, kan seperti itu. Dan Habib Utsman terlibat di dalam hal tersebut. Sebelum buku ini muncul, karya Habib Utsman sudah dipakai sama K.F. Holly. Ya, maksudnya ya Pak Kiki silakan mungkin memberikan klarifikasi. Silakan. Ustaz Yusuf menanyakan saya tentang Sahhuronya. Tadi dengan yang tes lain kan belum ditanyakan. Jadi begini, posisi kitab Minhaj al-Istiqomah itu kan di kolofon kitab itu kan tertulis selesai ditulis tahun 1890. Geger Cilegon itu 188. Jadi 2 tahun setelah Geger Cilegon buku itu baru terbit tuh kitab Minhaj al-Istiqomah. Nah, kita melihatnya jangan seperti sekarang. Zaman itu belum ada medsos, teknologinya belum canggih, buku-buku terbitkan model sekarang kita bisa menganalisis kedekatan Habib Utsman dengan orientalis yang lain juga kita baru bisa baca sekarang, dan kita juga hasil dari tafsir penulis-penulis buku itu gitu. Ketika itu kan rekonstruksi sejarah yang ditulis dalam kitab itu dari seorang penulis, tapi kita bayangkan ketika itu interaksi Habib Utsman dengan siapa saja gitu. Karena memang perjuangannya adalah bagaimana menyelamatkan korban perang ini, para janda yang luar biasa banyaknya, anak yatim, habis pasca ini loh, perang Diponegoro itu ulama-ulama dikejar-kejar, ditangkap-tangkepin. Habib Utsman tahu bahwa Belanda ini punya kepentingan untuk sensasi gospel. Nah, siapa yang bisa menjaga umat ketika itu? Ketika para ulama ditangkepin, ya para janda, anak-anak yatim begitu banyak habis perang Diponegoro, siapa yang ngurusin umat coba? Kalau Habib Utsman harus kemudian konfrontatif.
Mau nggak mau kooperatif, mendekati Belanda, deketin semua orang. Supaya apa? Habib Usman punya kepercayaan diri dan dipercaya oleh pemerintah di Belanda untuk mencetak buku. Ya, bukunya itu kenapa nggak tebal-tebal, kenapa tipis-tipis, kenapa ditulis dengan Arab Melayu. Kalau tebal-tebal umat nggak bisa beli. Itu loh, kita lihat pada posisi seperti itu menyelamatkan akidah. Habib Usman tuh nggak mau dikenal sebagai pahlawan, bagi dia bagaimana akidah umat terjaga, ya, dan buta huruf ketika itu. Lens Kestel punya riset data sensus Belanda. Buta hurufnya tinggi Tanah Batavia dibanding Bandung dan Jawa Barat. Kita lihat ketika itu umat bodoh, banyak janda, banyak anak yatim. Ini kan lahan subur buat dikristenkan, misi gospelnya, zendingnya Belanda. Siapa yang bisa menjaga? Ulamanya ditangkap-tangkepin, santri-santri dikejar, pesantren kemudian curigai, muncul banyak peraturan tentang pesantren, dibatasi, dimata-matai. Siapa kemudian bisa menjaga umat untuk kemudian pada posisi bisa mencerdaskan dengan bebas mencetak kitab-kitab? Yang bisa mencetak kitab secara bebas adalah orang yang dekat dengan Belanda, mau tidak mau. Ini risiko beliau kok. Kita kan enak aja sekarang ngomong, karena kita melihatnya dari banyak sisi. Bagi saya nggak masalah orang menjelekkan Said Usman seperti apa, kedekatan dengan Belanda, dengan orientalis, biar aja. Karena kita nggak hidup di zaman itu gitu. Kita hidup zaman sini, hari ini. Gitu. Itu aja sih. Makanya saya bilang artinya begitu ya, mohon maaf ini artinya membela katakanlah korban perang tadi dengan menjelek-jelekkan ulama sendiri gitu. Kalau dikatakan istilah kooperatif ini kan sebenarnya muncul ketika musim 1926 ya, ketika sudah ada Sumpah Pemuda. Kalau saya katakan kooperatif, ujung dari apa yang dilakukan oleh Habib Usman tentu membela kepentingan NKRI lah, atau warga pribumi gitu ya, Bumi Putra. Tapi faktanya tidak. Belum ada NKRI waktu itu. Bukan, Bumi Putra maksudnya. Bumi Putra. Ya, kalau memang itu kooperatif, artinya apa yang dilakukan oleh Habib Usman itu adalah strategi kooperatif. Sebagaimana banyak diulas ketika Sumpah Pemuda ada, pasti ujungnya Habib Usman akan berada di pihak Bumi Putra. Tapi faktanya kan tidak. Nih, apalagi kalau ini yang beliau tulis sendiri. Kalau saya katakan tadi di awal ini biar jelas bahwa pemberontakan Cilegon itu sudah di-capture di sini, dan sebelumnya saya katakan penyelesaian persoalan Cilegon 188 KF Holi itu menggunakan karya Sayyid Usman yang lain di dalam menyelesaikan hal di sana. Inti utamanya apa? Pemberangusan kaum Thorikoh. Dan itu juga di-capture oleh Mr. Hamid Al-Ghadri. Ketika Mr. Hamid Al-Ghadri ini, kalau menggunakan Mr. berarti dia kan seorang ahli hukum di masa Belanda. Al-Ghadri tentu dia adalah seorang ahli. Habib Hamid Al-Ghadri juga mengkritisi apa yang dilakukan oleh Habib Usman bin Yahya. Kenapa? Karena itu akhirnya merugikan kaum Ba'alwi dan Hadhrami sendiri. Ini buku yang dibuat oleh kalangan Ba'alwi sendiri. Ya, yang apa-apa. Ya nggak apa-apa, itu risikonya Said Usman.